Karena ini masalahnya, ini masalah ketenangan hati. Tenang hati itu bukan karena kita banyak selawatan, bukan, belum, nanti bukan itu aja. Yang namanya kita tenang hati bukan karena kaya. Banyak yang kaya, kalau dia tenang hatinya nggak bakal korupsi. Korupsi kan kata takut miskin. Buktinya mak bapak kita tukang daun, anak 10 hidup tenang aja, dapat 20.000 ngipas-ngipas, lalu yang kerja jutaan masih bingung. Pikirin tuh, padahal ngaji sih rajin. Tenang hati karena ngetop, enggak juga. Orang Korea. Kemudian tahu gak nanti cobain pemain gitaris Nirvana. Gue gini-gini tahu gitu-gituan. Apaan juga dunia gue tahu aja. Cinta jangan, tahu bola tahu, Barcelona, Madrid tahu. Cuma cerita gini habis waktu gue. Cuma asal tahu buat perbandingan. Tuh orang-orang dunia ujung-ujungnya banyak yang bunuh diri. Padahal ngetop dia punya kaya, nggak jaminan. Jadi ketenangan hati itu bukan harus kaya, bukan harus ngetop, bukan. Ketenangan hati ini adalah milik orang beriman tuh tadi, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman, hati mereka orang beriman tenang. Bidzikrillah bisababiyah, dengan sebab berzikir kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para hadirin hadirat yang berbahagia, wabil khusus para asatidah, para habaib, para kiai, para muallimin, para imam masjid, musholla, di antaranya yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Al-Ustadz Kiai Haji Maksyuri LC. Ada orangnya? Oh, udah pulang. Nggak jadi kenal, ya sesuai catatan. Kemudian Al-Ustadz Kiai Haji Mahfuz Abdul Ghani. Al-Ustadz Kiai Haji Wawan Nur Fauzi. Ada? Udah pulang. Al-Ustadz Kiai Haji Abdullah Ahmad Fauzi. Al-Ustadz Kiai Haji Afifi Musawwir. Wah, Masya Allah, terkenal. Belum ganti musawwar. Al-Ustadz Ahmad Naufal Habibi, dan juga diantaranya Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Idrus, Al-Habib Zaki bin Abu Bakar Barakbah, Al-Habib Saddam bin Abdul Qadir Al-Jufri, dan para asatizah, para habaib yang nggak disebutkan satu persatu namanya karena nggak ada catatannya di sini. Mudah-mudahan kesemuanya yang telah disebutkan diberikan panjang umur, sehat afiah, dan segala hajat-hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang berbahagia. Ada ibu-ibunya kan? Iya, kita bilang hadirat, kalau nggak ada ibu-ibu ngambek ntar. Para hadirin hadirat yang berbahagia, pada malam ini yang saya dengar telah dilaksanakan acara demi acara dari sore hari, mulai dari tahlil, kemudian dilanjutkan terus sampai kepada Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sekaligus daripada hall guru sekumpul. Mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini melainkan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Tidak keluar melangkahkan kaki kita, semoga selalu diberikan rahmat, inayah, maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur, sehat afiah, bisa menjalankan puasa Ramadan insyaallah. Kalau kita lihat acaranya sebenarnya banyak. Ada acara tawagufan, ada tarhib Ramadan, ada acara haul. Mau dibahas tiga-tiganya apa satu doang ini? Satu aja nggak kurang dari 1 jam sebenarnya.
Tapi biar singkat aja. Tadi kita baca arwah, terutama khususnya kepada hol guru sekumpul. Sama-sama kita tahu radhiyallahu anhu rahimallahu taala rahmatan abror. Ini makhluk di antara makhluk-makhluk Allah yang diciptakan yang mempunyai ketenangan hati. Yang sama-sama kita sering baca dalam tahlil, ya ayatuhan nafsul, wahai jiwa yang tenang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Ini beliau. Dan juga para wali-wali yang lainnya, para orang-orang soleh. Kenapa mereka punya ketenangan hati dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena itu adalah salah satu ciri daripada orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berbicara ayat-ayat Allah bukan berarti pintar tafsir, enggak bisa saya. Saya hanya sekedar apa yang saya dapat dari baca kitab ataupun dari guru-guru. Jadi bukan ahli tafsir di sini. Saya berbicara karena memang lagi habaib dikeker mulu. Ntar kalau cerita ini dikata halu, cerita ini dikata kurofat. Nah sekarang saya bicaranya Quran aja dah. Kalau Quran dikata kurofat berarti yang ngatain bukan Islam. Karena nanti ujung-ujungnya nanti kurofat, nanti ujung-ujungnya cerita Quran dikata kurofat nanti. Karena semuanya dalam Al-Quran itu nggak bakal masuk akal. Banyak cerita Sahibul Kahfi, cerita tentang seorang daripada umat Nabi Sulaiman alaihissalam yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Banyak sekali cerita-cerita di Al-Quran yang keluar daripada nurul, bukan naral lagi, keluar dari akal kita. Nanti ujung-ujungnya itu, karena Anda suka sering baca komen-komen medsos. Ada orang ceritakan, bikin postingan tentang perang daripada perang Mu'tah. Ini ada yang tahu perang Mu'tah gak nih? Hah? Ya orang Islam jangan selawatan doang. Tapi biografi Nabi Muhammad SAW gak tahu. Jangan hanya sekedar tahu perang Badar, perang Uhud. Ada perang Mu'tah. Itu umat Islam yang jumlahnya cuma 3.000-an lawan 100.000, bahkan ada mengatakan 200.000. Bukan 300 lawan 1.000 masih mending, kekerannya cuma 1:3. Ini 3.000 lawan 100.000, bahkan 200.000 lawan orang-orang Romawi. 3 pahlawan Islam gugur dalam perang itu yang diwakilkan, yang Rasulullah memberikan mandat kepada mereka. Di antaranya dari Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Itu cerita luar biasa, nggak masuk akal, sehingga dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Apa jawabannya dalam komennya? Lihat cerita halu. Mulai kan? Kisah Nabi dikata halu, dikata kurofat karena di luar akal. Masa iya 3.000 lawan 300, 2 lawan 100.000 atau 200.000? Gak bakal masuk akal. Padahal di situ juga umat Islam gak memenangkan pertandingan itu, peperangan itu, tidak. Kalah pun tidak. Karena itu strategi dari Sayyidina Khalid sehingga bisa balik karena banyak yang terbunuh. Saya nggak cerita terlalu panjang di situ. Kalau belajar sejarah ya ngaji udah. Saya lagi bicara tentang orang-orang yang diberikan ketenangan hatinya. Karena sulit. Maaf, kita ngaku orang Islam, maulidan mulu, Isra Mi'raj mulu, tapi hati belum tenang. Buktinya buat makan besok masih bingung. Masih berantem sama bini. Masih senggol-senggolan, masih sindir-sindiran. Berarti hatinya belum tenang. Nah, tenangan hati ini ciri orang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Lanjutan ayatnya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bagian dulu udah. Ya, adabnya kalau lagi bicara jangan ada yang berikan makanan ataupun beli minuman. Ya terganggu. Ini saya punya guru dulu begitu. Sayyidil Walid lagi bicara, ada yang dagang-dagang. Pak, jangan dagang. Bikin bimbang. Ini orang besar. Ya, bikin bimbang. Jadi taruh dulu. Kalau mau dibagiin tadi lagi baca gosidah. Ya, saya emang begini nih Betawi ngomongnya pelekan, belum terima kagak, syukur, terima kagak syukur. Paham ya? Betawi saklek aja udah. Daripada saya ngomong nggak didengerin,
Makanya kenapa handphone saya suruh taruh dulu tuh, saya suruh siapa namanya? Panitianya, sebab nanti kalau kena sama saya entar. Saya kalau kena itu ada masalahnya, kalau nggak ada masalahnya saya nggak bakal ngomong. Ada maling baru saya tembak ibaratnya, kalau nggak ada maling nembak namanya apa? Paham nggak nih? Ada maling baru, kalau nggak ada malingnya masih kita tembak. Ya, makanya yang main handphone simpen dulu daripada ketembak ntar. Karena ini masalahnya, ini masalah ketenangan hati. Tenang hati itu bukan karena kita banyak selawatan, bukan, belum, nanti bukan itu aja. Yang namanya kita tenang hati bukan karena kaya. Banyak yang kaya, kalau dia tenang hatinya nggak bakal korupsi. Korupsi kan kata takut miskin. Buktinya mak bapak kita tukang daun, anak 10 hidup tenang aja, dapat 20.000 ngipas-ngipas, lalu yang kerja jutaan masih bingung. Pikirin tuh, padahal ngaji sih rajin. Tenang hati karena ngetop, enggak juga. Orang Korea. Kemudian tahu gak nanti cobain pemain gitaris Nirvana. Gue gini-gini tahu gitu-gituan. Apaan juga dunia gue tahu aja. Cinta jangan, tahu bola tahu, Barcelona, Madrid tahu. Cuma cerita gini habis waktu gue. Cuma asal tahu buat perbandingan. Tuh orang-orang dunia ujung-ujungnya banyak yang bunuh diri. Padahal ngetop dia punya kaya, nggak jaminan. Jadi ketenangan hati itu bukan harus kaya, bukan harus ngetop, bukan. Ketenangan hati ini adalah milik orang beriman tuh tadi, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman, hati mereka orang beriman tenang. Bidzikrillah bisababiyah, dengan sebab berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, Allah umumkan, dengan sebab berzikir kepada Allah menenangkan hati. Baik, garis besar nih. Ini ngaji nih ya, saya bukan ceramah, saya nggak dididik 14 tahun, saya sekolah di sekolah duduk doang, nggak pernah disuruh ceramah. Dan memang nggak ada pelajaran ceramah nih, tanya Ustadz Afifi. Yang ada ngaji, udah ngaji ya udah ngaji. Ada dikit-dikit bisa alif data ngajarin orang. Ini ngomong, ya orang aja pada percaya. Yang salah panitia nggak pengundang gue bukan penceramah. Makanya saya di sini ngaji. Kalau namanya ngaji tuh khusyuk, tenang, jangan main handphone dengerin, ngaham nggak paham, udah yang penting nganga aja udah. Nganga aja udah. Namanya ngaji lain, namanya ceramah kemana? Anda kan perhatikan. Yang main handphone, yang ngobrol, yang ngerokok. Apa artinya? Sayang. Berapa ribu kali kita dengerin khutbah Jumat, nggak nyangkut. Coba saya tanya, kemarin khutbah Jumat isinya apa? Dia pada bingung, padahal cuma 10 menit. Padahal ngaji 1 jam. Baik, kita bahas ini. Sekali lagi, saya bukan orang alim, tidak. Saya masih bodoh. Yang tenang hatinya orang beriman. Orang beriman itu sebab berzikir kepada Allah. Allah umumin lagi tuh, sekali lagi, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan sebab berzikir mengingat Allah menenangkan hati. Zikir kepada Allah bukan hanya sekedar sebut-sebutan. Iya, benar. Ini Betawi ini ya, biar ngeyakinin ngaji. Iya, benar. Ngeratib tuh ngingat Allah, berzikir kepada Allah. Tahlil, berzikir kepada Allah. Baca maulid, termasuk ada zikir mengingat Allah. Pertamanya sebut-sebut, muji Allah dulu. Termasuk memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Termasuk zikir kepada Allah. Cuma bukan hanya sebatas itu. Zikir kepada Allah bukan hanya sebatas itu, ada lagi yang lebih dari itu. Sebab kata zikrullah, zikir kepada Allah dalam Al-Quran artinya banyak. Bukan hanya mengingat atau menyebut nama Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna nahnu nazzalna zikra. Itu zikra di situ. Kami yang menurunkan Al-Quran. Artinya apa? Baca Quran. Coba saya tanya sekarang. Nah, kena nih. Dari pagi nih, dari jangan kemarin-kemarin, yang sekarang aja dah. Mulai beduk subuh kita sholat. Sampai gini hari nih jam 9:30.
banyakan megang Quran apa megang HP? Hah? Megang belum baca, jangan megang doang, megang. Ini Quran kita pegang. Banyakan megang HP apa megang Quran? Numpang tanya, ini logika aja dah. Gak pakai hadis Quran, takut nanti jadi kafir gitu. Jadi kafiran kagak percaya. Yang nolong kita Quran apa HP? Itu logika aja. Yang lebih bermanfaat HP apa Quran? Kalau logika akal kita jalan, justru Al-Quran yang kita pegang. Bapak Ibu sekalian, biar paham ini Al-Quran mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat nabi-nabi banyak, dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Di antaranya kita kenal tongkatnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa punya tongkat. Nabi Musanya telah selesai misinya ila rafiqil a'la. Kalau Nabi kita bilang rafiqil a'la. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana tongkatnya? Selesai. Kalau masih ada tongkatnya, kiai-kiai pada berebutan. Habib-habib bisa berebutan mau megang tongkatnya. Tongkat kiai aja kita berebutan nyari berkah. Nabinya selesai semua. Ontaknya Nabi Soleh nggak ada, habis sudah. Semua, bahkan Nabi Muhammad SAW yang mengeluarkan air yang lebih afdol dari Zam-Zam yang keluar dari sela-sela tangan Nabi Muhammad. Nabinya udah nggak ada, mana airnya? Anda nggak bakal dapatin mukjizat-mukjizat Nabi. Satu-satunya yang Allah buktikan untuk kita di akhir zaman, mukjizat terbesar Nabi Muhammad, Al-Quran. Kalian pegang Al-Quran, megang mukjizat Nabi. Tapi sayang, HP buatan Cina yang lu pegang, HP buatan Jepang yang lu pegang, bahkan HP Oppo buatan Jawa lu pegang. Bener ya? Namanya Oppo sih ya. Sama, gue juga punya HP itu. Hebat orang Indonesia bisa bikin. Silakan, gak apa-apa HP. Boleh-boleh aja teknologi. Tapi pertanyakan sama diri kita, Al-Quran. Udah bisa baca Quran belum? Belum bisa. Belajar baca Quran. Kalau alif bata nggak bisa, gimana sholatnya bener? Belajar. Udah bisa baca Quran, baca. Al-Quran yang kasih syafaat sama kita. Kita di kuburan sendirian, yang nerangin bukan apa? Bukan HP. Mudahan demen banget kalau HP buat kayak orang konser. Maaf ya, anda singgung-singgung deh. Ya lah mau ngapain? Nggak nolong kita tuh HP. Quran ajarkan orang untuk dibaca. Di akhir zaman Al-Quran udah wah, pantas kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan di akhir zaman ntar Al-Quran kalian buka udah nggak ada isinya. Udah diangkat oleh Allah Ta'ala, kalian hanya lihat mushaf yang kosong. Ini nggak main-main ini. Udah cukup majlis taklim aja deh, biar kita tahu keutamaan Al-Quran. Luar biasa, nggak cukup 2 jam aja nerangin bagaimana Al-Quran itu luar biasa. Ayo, ini momen tarhib Ramadan, kita akan datang, perbanyak baca Al-Quran. Itu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalian baca karena cinta sama Nabi. Pembohong, ngaku cinta sama Nabi dia nggak baca Quran. Nabi bacanya bukan biasa kayak kita, tapi dibaca di dalam sholat. Yang panjang-panjang itu Nabi kakinya bengkak karena kelamaan diri. Kelamaan diri tuh orang kalau diri kelamaan kan bengkak. Sholatnya buat sendiri, jangan rame-rame sholatnya begitu. Di musola bacanya surah Al-Baqarah, terawih lagi kabur orang, nggak biasa di Indonesia. Itu Nabi kalau sholatnya sendiri sholat malam, kan nggak berjamaah. Nangis Nabi kalau baca Al-Quran. Ada sahabat-sahabat yang suruh bacain Al-Quran depan Nabi. Nabi suruh stop, saking nggak kuatnya Nabi Muhammad SAW. Kemana kita? Kitab suci, kita teriak imam kita. Tapi sementara imam kita nggak jadikan seorang imam, tapi HP yang kita jadikan imam. Ayo mulai sekarang gerakan ya baca Al-Quran. Coba targetin. Anda alhamdulillah tahadus binikmah, nggak main HP. Ini orang yang ngubungin Anda juga kadang-kadang bingung. Dari mana nih? Nggak main WA udah. Pusing, apalagi zaman Covid kemarin. Kan gara-gara gituan lupa dipercaya. Orang percaya sesuatu don, tahu gak? Jangankan gitu. Coba aja dan ketok rumah kita malam-malam jam 12 malam. Pak, assalamualaikum Pak. Anak bapak ketabrakan. Anak bapak ditangkap polisi. Langsung perut yang sehat mulus langsung.
Itu yang dibikin down dulu. Dari Desember, Januari, Februari, Maret sebelum masuk itu habis di down, habis-habisan di WA tuh. Anda belum berhenti itu main. Orang pakai galon, ada yang pakai ini mau pulang, ayo pakai disemprotin. Orang lagi jalan mati. Sampai di semua di lockdown, jalanan nggak boleh. Orang lewat doang nular, kan gila. Nggak ada begitu penyakit. Yang paling bahaya tuh penyakit yang nular itu maksiat. Lo tonton maksiat itu bakal nular buat kita. Makanya zaman Pak Harto nggak ada kejahatan ditampilkan di televisi. Nggak ada, coba deh. Nggak ada kejahatan ditampilkan, berita aja udah. Sebab kita nih yang emang otak kita nggak kemana-mana, lihat. Oh, cara maling begitu. Oh, begitu. Besok dipraktekin. Paham gak nih? Agama aja nggak ngajarin dalam Al-Quran cara praktek. Nggak diajarkan, kejahatan nggak perlu. Tahu iya, tapi nggak dikuatkan kita punya iman. Gara-gara tahu kan, nggak dipraktekin nih. Gara-gara punya duit, ntar punya duit dia kagak lagi habis. Motor kagak, helm lumayan nih. Udah tahu mereknya berapa duit. Baik, yang kedua, apa zikir yang dimaksud? Wa aqimis sholah li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi zikir di sini bukan hanya sekedar baca-bacaan, bukan juga hanya sekedar baca Quran, harus dilengkapi. Apa? Sholat. Tuh sholat adalah zikir yang paling dekatnya sama Allah Ta'ala. Sampai Allah katakan aqimis sholah, dirikan oleh kamu sholat untuk mengingat aku. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna sholata tanha anil fahsyai. Ini paling enak nih, ini resep nih. Udah paling gampang, nggak usah bingung harus bagaimana sih caranya supaya begini, gimana sih caranya supaya kejahatan hilang, bagaimana. Satu sudah, Allah katakan sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Makanya ada orang yang nggak paham, ngapain lo sholat kalau masih korupsi? Ngapain lo sholat? Sholat sih tetap aja jalan. Pelajarin sebenar-benarnya, insya Allah nggak bakal korupsi. Mustahil orang yang sholat, saya percaya menjanji Allah. Ini pakai harfu taukid nih, pakai inna. Sesungguhnya sholat itu mencegah, pakai fil mudhari tanha yang terus menerus. Larinya domir hiya kepada sholat, maknanya sesungguhnya sholat itu bukan Allah lagi. Allah udah kuasakan kepada sholat. Sholat itu yang mencegah kita, memfilter kita, yang menjadi bodyguard dari perbuatan keji dan munkar. Kita manusia bukan nabi. Manusia biasa yang mungkin ada khilaf dan salahnya. Kita lagi pusing, duit kagak punya, bini 7 bulan udah. Tuh bini 3 lagi, yang satu 7 bulan, yang satu 8 bulan, yang satu 9 bulan. Rumah ngontrak bocor. Lagi susah-susahnya, puyeng kita. Majlis taklim ada, udah 3 tahun belum kebangun-bangun. Ya wajar, aneh nih pribadi deh, nggak usah ceritain orang, nggak usah aneh ceritain orang. Diri kita nggak keluar otak kita untuk maksiat. Ada kita, bukan nabi. Kalau wali Allah beda. Kalau wali Allah tuh di pikirannya udah nggak ada maksiat. Kita belum ada. Kita masih ada otak-otak maksiat. Nih perempuan bully nih, gue pepet nih. Ini kayaknya orang ini wali semua, kayaknya kagak pernah kali ada maksiat ya. Kalau aneh begitu tuh, ada otak-otak begitu. Otak jahat, otak begini dan sebagainya. Lihat motor, wah kunci nggak di setang nggak dikunci nih. Ini lagi kepepet loh manusia. Bukan kejahatan itu karena profesi, tapi karena kepepet. Tapi ketika ada otak kotor, ada hati yang mencegah, itu kena sholat gitu. Jangan, nggak bagus, dosa lu. Astagfirullahaladzim, nggak jadi. Itu siapa yang berikan? Allah. La haula wala quwata. Nggak ada kekuatan kita, daya upaya untuk berbuat maksiat, dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat dan berbuat kebaikan. Kebaikan yang kita jalankan itu dari Allah. Kita bisa meninggalkan dosa itu juga dari Allah. Allah sudah berikan kepada sholat. Tapi ingat, sholatnya yang benar, bukan tibang tunggang tungging. Makanya dibilang aqimis sholah atau aqimus sholah, aqama yuqimu, mendirikan, bukan menjalankan, mendirikan. Tahu mendirikan? Yang namanya mendirikan seperti bangunan rumah, ada syarat dan rukunnya. Penuhin dulu tuh syarat ada ini luar ibadah, di luar sholat.
Apa tuh yang dipenuhin? Dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian air, wuduknya. Bener gak wuduknya? Pelajarin masalah wuduk. Bukan wuduk kayak kecapung cebok, bukan. Lah banyak amat Anda lihat di musola di masjid. Bukan kita untuk memandang kehinaan orang, enggak, buat contoh. Ya Allah, sampai siku enggak kena. Maaf, kalau wuduknya enggak benar, sholatnya enggak diterima. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat dulu. Kita mau ngantor aja di syaratnya. Paham ya? Syaratnya umur usia 21, S2. Syarat itu harus dipenuhin. Kalau kagak nggak bakal nggak bakal diterima kita kerja. Udah semua masuk kepada rukun. Dari mulai takbiratul sampai salam, mesti benar tuh. Tumak ninahnya jangan assalamualaikum sami Allah liman hamidah. Masih begini bergerak udah sujud. Itu belum tumak ninah, banyak banget. Belum lagi adab. Udah semua adabnya pakai yang rapi nih. Kalau misalnya pakai gamis, pakai sarung kan nggak kelihatan. Kalau pakai celana, udah pakai celana pendek lagi di sini, badan gemuk, pasal gini celengan nih kelihatan. Batal. Rambut nggak ditutup. Ini kan ada kiai semuanya. Rambut itu nutup. Jidat inti yang mesti terbuka. Sah gak? Gak sah. Udah ada, perhatiin. Makanan inti, makanan yang halal apa yang haram. Allah menerima yang baik. Gak nerima yang haram. Sholat ibadah yang lainnya kalau haram seperti ombak. Pasir bangunan di ombak, habis. Perhatiin. Makan kita, gue makan gue halal, gue nggak nyolong, gue nggak ngerampok. Makanan halal itu bukan sekedar itu. Transaksi jual beli kita bener gak? Ini yang kita haulin nih, Syekh Guru Sekumpul. Amalannya pakai, jangan sekedar kita sebut-sebut aja, tapi amalannya pakai. Di antara apa? Lihat jual beli beliau. Itu di Kalimantan dipraktikin tuh. Kalau yang sering ke Kalimantan, walaupun saya belum ke Kalimantan, itu yang namanya jual beli tuh pakai ada namanya akad. Ada akad nikah, ada akad jual. Saya tanya yang akad nikah nih yang udah pada nikah, nyobain dulu apa akad dulu? Lo perempuan lo udah cobain dulu apa akad dulu? Akad dulu. Baru tuh cobain tuh perempuan. Bahkan nyobain gak sebentar lagi. Sampai gini hari. Lah makanan begitu juga tuh Guru Sekumpul. Akad dulu. Baru makanya dipraktekin sama orang luar. Coba beli makanan-makanan yang mahal. Bayar dulu. Akad selesai. Baru makan. Lu mau makan gak makan, lu mau pulang gak selesai. Tapi kalau kita kan enggak. Makan dulu. Untungnya berapa ulama gak jadi masalah. Karena transaksi udah dianggap tuh ketika bang beli bang. Udah dianggap. Tapi kalau yang lebih detail lagi ulama nggak begitu, pakai akad dulu. Saya jual, saya beli, saya begitu selesai. Udah begitu, kita enggak. Makan di warteg, tahu 3 ngakunya 2. Haram nggak? Coba gitu. Yang lebih parah bini kita, hati-hati. Beli bawang, udah nyomot sendiri. Orangnya halalin apa enggak? Makanya kalau yang masih ngamalin, tuh di Mekah, di Madinah kita beli korma aja, halal, maksudnya boleh cobain tuh, berarti halal. Ini orang beli tukang jeruk belum bilang halal, kita main ambil aja. Lah nyobain sampai setengah. Mak-mak nih kebanyakan. Orangnya ridho apa belum? Tuh tanya, kalau orangnya ridho halal silakan. Itu gitu-gituan tuh sampai begitu. Ulama-ulama wali-wali kalau dagang, ini dagang saking nggak maunya kecentit sama uang haram. Ini kalau dia dagang, dia yang dagang nih ya, jadi pedagang. Orang misalnya beli beras 1 liter, itu ditakerin 1 liter, udah selesai digem-gemin lagi tuh sedikit. Takut kekurangan, fawailul lil mutaffifin. Takut seperti zamannya Nabi Shu'aib. Dilaknat sama Allah, dari tiba-tiba curang. Paham nih ya? Tapi balik lagi, kalau jadi pembeli, beliau beli nih 1 liter, beli 1 liter selesai, itu diambil sedikit dibalikin ke tempat dagangannya. Takut kelebihan. Sampai apiknya orang dulu begitu. Jadi perhatikan dulu makanan minum kita benar gak?
Jalanin syarat, rukun, ibadah sholat, kemudian adab-adabnya. Lihat guru-guru kita, sampai siwak aja nggak ditinggal. Nah, kalau udah begitu, insya Allah tuh zikir kita yang mencegah dari perbuatan keji dan Yang terakhir, apa makna zikir? Yaitu yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum, tanya ulama, tanya ahli zikir, maksudnya ulama, duduk. Globalnya tuh duduk di majelis ilmu. Duduk sama kiai, duduk sama orang soleh, duduk sama habaib, sama orang-orang soleh. Mau siapapun orangnya orang soleh, mau dari negeri mana kok orang soleh, duduk nimba ilmu di situ. Saya nggak buka lagi nih bagaimana keutamaannya duduk di majelis ilmu. Kemudian kita yang orang tua didik anak-anak kita, mau pesantren, mau madrasah, bukan hanya jangan hanya disuruh aja, tapi anterin. Ini adab yang udah hilang. Ini kan di sini banyak mungkin guru-guru alif ba'ta. Ini paling ngenes nih guru alif ba'ta nih. Kalau sekolah SD aja, sekolah umum, cakep, emak bapaknya nganterin. Kadang-kadang nggak bapaknya sampai cuti, kalau nggak emaknya nganterin. Formil banget, emang begitu adabnya. Tapi kalau giliran guru madrasah, enggak. Giliran guru alif ba'ta, enggak. Tuh anak datangnya sendiri, ingusan lagi. Datang aja sendiri. Kita kata anak yatim ada emak bapaknya, dikata emak bapaknya ada kayak anak yatim sendirian. Kok dibedain? Giliran guru kampung sama guru sekolah, jangan dong. Ini adab, akhlak. Anda pengajar di madrasah, tahu gak gaji 50.000 sebulan? Gue mendingan mulung bener. Jelas-jelas mulung 50.000 sehari gue dapet. Anda nggak malu mulung, halal. Siapa bilang hina? Lo mau pakai dasi dengan gaji jutaan tapi boleh korupsi? Mendingan mulung, lo halal. Tuh ntar kumpulin tuh gelas plastik itu. Lo kiloin deh, lumayan dapat 25.000 kayak halal toyiban. Kenapa malu? Nabi nimba. Ngaku orang Islam, ngaku cinta sama Nabi, gengsian, disuruh ibunya ke warung aja pakai diumpetin. Takut dilihat pacar. Jangan ngaku mat Nabi kalau masih gengsi. Mulung nggak apa-apa, 50.000. Terima nggak? Terima, ngajar anak. Waktu itu anak ngajar di madrasah. Nama madrasahnya Unwanul Falah, sama dengan madrasahnya di Kuitang Habib Ali. Kenapa? Karena yang punya ngambil dari gurunya, yaitu Habib Salim bin Toha Al-Haddad. Beliau punya madrasah namanya Unwanul Falah di Pasar Minggu. Anda sempat ngajar. Mungkin kalau orangnya yang perempuan ini udah 20 tahun yang lalu, mungkin udah punya anak kali, punya cucu. Anda tanyain itu. Udah 3 bulan gak bayarannya cuma 10.000. 10.000 masa kagak bisa? Kenapa sih kalau sekolah umum dibelain, les dan sebagainya, kalau sekolah agama dicuek-cuekin? Madrasah guru ini kan banyak nih, coba ditanyain, kesian. Bahkan kemarin kita lihat di medsos tuh guru Denny namanya Ustadz. Anak murid 80 dibebasin bayaran, itu punya tahu diri. Sampai 3 bulan belum bayar kontrakan, sampai mau diusir. Itu tanggung jawab kita itu sebagai umat Islam. Jangan maunya gratis mulu. Surga gratis, beli. Haji aja emang gratis haji. Jangan gitu, jangan orang Islam gitu. Ini maaf, kalau orang nggak punya, iya. Orang Islam tuh Masya Allah banyak kok yang gratisin. Cuma kalau kita punya duit, jangan minta gratis. Itu namanya belajar miskin di hadapan Allah. Ini maaf, Anda tanya, Neng, si Neneng. Ini 3 bulan belum bayaran. Tetap sekolah kita nggak berhentiin kok. Cuma kan kita boleh tanya, Neng, Bapak ngerokok gak? Ngerokok, rokoknya apa? Samsu. 20 tahun yang lalu Samsu paling mahal loh. Sekarang kalah emang. 20.000. 20.000 sehari satu bungkus. Kalau 2 bungkus, satu deh 20.000 aja deh taruh. Namanya orang susah kan kadang-kadang mesti dibelain tuh. 20.000 sebulan berapa? 600.000. Masa 10.000 nggak punya? Makanya Allah kasih kita miskin. Kenapa? Kita suka miskinin diri kita kepada Allah. Buat agama susah banget. Bukan nggak apa-apa kalau miskin, iya nggak jadi masalah. Anda subsidi, Anda punya madrasah sampai sekarang anak-anak belajar. Nggak punya, udah bebas. Tapi yang punya duit tahu diri. Kenapa kalau soal-soal yang nggak ada manfaatnya, bahkan tuh yang makruh, ratusan ribu kita keluarin. Mungkin lakinya doyan mancing misalnya, ratusan ribu dikeluarin duit.
Urusan dia nggak apa-apa, cuma buat agama. Kenapa? Padahal anak itu yang bakal nolong dia nanti di hari kiamat. Ini yang menurunnya kita di situ. Maulid boleh banyak, majlis taklim, tabligh akbar, ziarah muter kemana banyak. Cuma kepedulian yang hilang. Siapa lagi kalau bukan kita umat Islam yang menggerakkan untuk kembali dengan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW dimulai oleh anak-anak kita tuh. Kepedulian kita untuk menghargai ilmu agama, hargai guru-guru kita semua yang belajar. Kalau nggak punya nggak apa-apa, kalau punya jangan pelit. Paham nggak di sini? Jangan pelit. Agama tuh yang kita pelajarin supaya berkah seperti orang-orang dulu. Orang-orang dulu memang di zaman penjajahan nggak pakai duit, tapi hikmatnya luar biasa. Tanya nih kongkong kita kalau belajar, nimba, dia tahu nggak bisa belajar, dinimba. Ada yang bawain apa? Singkong. Kalau nggak dibawain, macam-macam dulu, duit emang susah banget. Tapi barang yang dibawain, tuh ada yang bawain dibawa singkong. Bawain singkong 1 kilo ke gurunya. Nih guru baik lagi, masya Allah. Dilihat muridnya bawa singkong, dipanggil sini loh. Gua ada kambing noh, tinggal atu. Dikasih kambing. Pulang bawa kambing. Nah ada murid yang malas, orangnya malas. Ya, wah lihat temen gua. Tadi bawa singkong, lu dari mana? Dari rumah guru. Bawain apa buat singkong? Pulang bawa kambing lu. Dimulai mikir, orang pelit nih biasanya pelit dia, nggak ada peduli sama guru. Nah, kalau jadi ngontong baru dia main pikiran. Singkong, dapat kambing, gue bawain duren nih guru gue nih. Bawa pulang sapi nih. Dia bawa duren ke gurunya. Nah, guru emang ngamalin kayak Rasul, apa yang ada di rumahnya dikasih. Itu kambing tinggal atu-atunya itu. Dibawain duren nih guru baik, namanya terima kasih lagi sama orang tuh namanya terima kasih. Tanya bininya, ada apa aja di rumah? Udah habis bang, tinggal tadi singkong yang dikasih orang. Udah kasih singkong. Itu aja ya supaya jadi pembelajaran buat kita. Itu intermezzo doang bercandanya, biar ikhlas kita semuanya. Karena ujung-ujungnya semua biar ikhlas ngajinya, biar ikhlas baca Qur'annya, biar ikhlas sholatnya. Kalau ini dijalankan, ini namanya zikir. Kalau zikirnya udah benar, tenang hati kita. Kalau kita tenang, seperti guru sekumpul dipanggil sama Allah Ta'ala, ya ayatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan wadkhuli fi ibadi wadkhuli. Dipanggil kita bersama siapa? Hamba-hamba Allah, terutama siapa? Pemimpinnya, ketua grupnya, yang tanggung jawab, yang naungi dan cinta kita, dan itu cinta sejati baginda Nabi Muhammad SAW. Masuk surga bersama beliau yang buka kunci surga, beliau ajak semua umatnya, sampai yang belakangan kayak kita lari-larian ditarik semuanya. Tuh cinta sejati yang dikorbankan nyawanya untuk kita semua agar tidak jadi sakit ketika sakaratul maut. Tidak ada yang lebih hebat perjuangannya, pengorbanannya untuk umat sampai akhir zaman, tidak lain adalah baginda Nabi Muhammad. Maka ikutilah perjalanannya di antara ini, mudah-mudahan diangkat derajat kita semua. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau kurang-kurangnya, lebihnya sih kagak kayaknya, banyak kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.